kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini merupakan kisah nyata kiriman dari Maya yang berasal dari Jawa Timur. Maya mengatakan dia ingin berbagi cerita untuk mengenang kakak iparnya yang meninggal karena korban dari pesugihan orang tuanya. Dia pun sampai sekarang masih dalam kondisi mencekam apakah suami atau anaknya kelak yang nanti bakal jadi korban pesugihan. Semoga kemusyrikan dapat dikalahkan dengan iman yang kuat. Karena satu dan lain hal, nama-nama dalam cerita ini saya samarkan. Cerita berawal dari sebuah keluarga pasangan muda yang bernama Dani dan Dia, yang memiliki satu orang anak bernama Dewa. Dani memiliki seorang adik perempuan bernama Maya, sedangkan Dea adalah anak tunggal. Dani asli dari Madiun, Jawa Timur. Sedangkan Dea asli dari Bandung, Jawa Barat. Pertemuan mereka bermula saat Dani kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Sedangkan Dea adalah adik kelasnya. Benih-benih cinta antara mereka tumbuh saat Dani akan selesai kuliah. Dan rencananya setelah Dani lulus kuliah, dia akan kembali ke kampung halamannya di Madiun. Sementara itu orang tua Dani, Pak Tomo dan Bu Sita adalah pengusaha sukses di Madiun. Sehingga secara ekonomi, keluarga Dani adalah orang yang sangat berkecukupan. Berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi keluarga Dea. Pak Yahya, orang tua Dea, adalah seorang pegawai biasa di sebuah instansi di kota Bandung. Selama ini, orang tua Dea sudah mengenal Dani cukup baik karena beberapa kali dikenalkan oleh Dea. Keluarga Dea sangat menerima Dani sebagai seorang laki-laki yang baik dan sopan, plus perawakan yang tegap dan ganteng. Selesai menuntaskan kuliah, Dani kembali ke Madiun, sedangkan Dea masih meneruskan kuliahnya. Hingga suatu hari, Dani memberi kabar kepada Dea bahwa dia dan orang tuanya akan datang ke Bandung dan bertemu dengan keluarga Dea untuk sekedar silaturahmi. Dia yang mendengar kabar tersebut sempat kaget tanpa tahu apa maksud dari pertemuan antar orang tua mereka. Hingga tanggal yang sudah ditentukan, Dani dan orang tua serta adiknya datang ke Bandung lalu bertemu dengan keluarga Dea. Pertemuan sangat hangat dan penuh dengan kekeluargaan. Ternyata tujuan kedatangan Dani dan keluarga adalah untuk melamar Dea. Dea sempat kaget dengan lamaran tersebut. Tapi di sisi lain, dia juga merasa bahagia karena pujaan hatinya akhirnya datang untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius. Hanya yang menjadi kendala adalah bahwa Dea masih berstatus kuliah. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari kedua orang tua Dani tentang kelanjutan kuliah Dea, dia bersedia dilamar. Kesepakatannya adalah setelah Dea dan Dani menikah, dia masih diperbolehkan untuk meneruskan kuliah hingga selesai. Sementara Dani tinggal di Madiun mengurus usaha dengan orang tuanya. Dan setelah dia lulus kuliah, maka otomatis dia akan pindah ke Madiun ikut dengan suaminya. Adik Dani yang bernama Maya turut senang karena nantinya dia akan punya teman sebaya dan kakak perempuan. Dea dan Maya pun cepat akrab dalam waktu yang singkat. Suasana menjadi cair dan hangat setelah semua setuju akan rencana pernikahan Dani dan Dea. Disepakati bahwa 2 bulan ke depan, acara pernikahan akan dilangsungkan di kota Bandung dan setelahnya di Madiun. Singkat waktu, pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh hikmat dan lancar. Resepsi di rumah Dea pun cukup meriah dan dihadiri oleh banyak teman dan saudara dari pihak Dea. Demikian dengan keluarga Dani. Banyak membawa saudara walaupun tidak semua hadir,
karena jarak yang jauh dari Madiun ke Bandung. Beberapa hari setelah acara, Dani pulang ke Madiun. Sementara Dea tetap di Bandung untuk meneruskan kuliahnya hingga lulus. 1 tahun kemudian, Dea lulus kuliah. Acara wisuda dihadiri oleh Dani sebagai suami Dea. Beberapa hari kemudian, Dea pun berpamitan kepada orang tuanya untuk ikut Dani ke Madiun. Dengan tangisan sedih dan bahagia, orang tua Dea melepaskan kepergian anaknya untuk ikut dengan suaminya. Setiba di Madiun, Dea tertegun dan kaget. Ternyata Dani adalah anak dari seorang pengusaha sukses di Jawa Timur dan sekarang pun menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dengan memiliki banyak harta dan jabatan penting di perusahaannya. Rumah mewah berikut dengan peralatan dan interior yang belum pernah Dea bayangkan, sekarang sudah ada di depan mata. Dea merasa kebahagiaan akan menyertai mereka hingga hari tua nanti. Rumah yang dia tempati cukup luas, seolah-olah semua memang sudah dipersiapkan secara matang. Hanya ada satu kamar kosong yang tidak boleh dimasuki oleh Dea sendirian. Jadi, kalau dia mau masuk ke kamar itu, harus ditemani Dani. Tidak ada yang aneh dengan kamar tersebut. Bersih, rapih, dan terdapat jendela kaca besar yang menghadap ke taman. Hanya ada satu masalah yang dirasa cukup janggal, yaitu bau wewangian kemenyan. Kamar tersebut diperuntukkan bagi orang tua Dani kalau datang berkunjung. Rumah orang tua Dani berjarak sekitar 50 km. Jadi kalau mereka datang di hari-hari tertentu, mereka akan menginap. Hari-hari berlalu. Beberapa bulan setelah pernikahan, tak disangka sikap Dani sebagai suami mulai berkurang. Dia berpikir mungkin karena sibuk, jadi saat pulang ke rumah hanya bisa berbincang sedikit lalu tidur. Tapi karena dia sering ditemani oleh Maya, adik iparnya, hal itu tidak menjadi sebuah masalah yang berarti. Dia sangat bersyukur atas kehidupannya yang cukup menyenangkan. Beberapa bulan berlalu, dia pun hamil. Orang tua Dani sangat senang dengan kabar tersebut. Namun Dani terlihat biasa saja tanpa ekspresi. Dia tidak terlalu ambil pusing karena larut dalam kebahagiaan akan memiliki seorang anak dan berharap sikap Dani akan berubah ketika anaknya lahir kelak. Sang ibu mertua semakin perhatian dan sayang kepada dia. Seringkali beliau mengirimkan makanan dan vitamin demi kesehatan dia dan kandungannya. Perhatian yang besar itu membuat Dea semakin merasa bahagia. Dea bercerita kepada Maya bahwa satu hari dalam 1 bulan, Dani dan Pak Tomo pasti pergi keluar kota. Hanya Dani tidak pernah bilang mau kemana dan urusan apa. Jawabannya hanya bilang urusan kerja. Namun menurut Maya, mereka pergi karena ada urusan kerja yang sangat penting sehingga tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dea yang mendapat keterangan dari Maya hanya mengangguk saja sambil bertanya dalam diri sendiri, urusan apa itu kira-kira? Kandungan Dea yang semakin membesar membuat Dea semakin menjaga kondisi kesehatannya. Dan di saat itu, Dani sekali waktu membawa air putih yang katanya sudah dibacakan doa-doa oleh seorang ulama yang tujuannya agar bayi dan ibunya sehat dan selamat saat melahirkan. Dengan senang hati, Dea meminum air doa itu. Setiap sehabis minum air doa, badan Dea menjadi sangat segar dan bersemangat yang membuatnya semakin rajin meminumnya. Pertambahan berat tubuhnya pun semakin meningkat. Sampai-sampai dokter mengingatkan jangan terlalu kelebihan berat badan, takut membahayakan janin dalam kandungan dan kesehatannya. Namun karena ingat pesan Dani bahwa air tersebut berisi doa, maka dia pun terus mengkonsumsinya. Hingga pada akhirnya hari kelahiran pun tiba. Seorang bayi laki-laki telah lahir dengan sehat dan normal yang kemudian diberi nama Dewa.
Semua orang menyambut kelahiran Dewa dengan rasa senang dan bahagia. Hari-hari pertama di rumah setelah melahirkan membuat Dea sibuk dengan mengurus bayinya, sehingga tidak terlalu memperhatikan suaminya pulang jam berapa ke rumah. Setiap malam, Dea hanya ditemani oleh satu orang asisten rumah tangga yang bernama Mbok Nem dan satu tukang kebun yang bernama Mang Ujo. Setelah 1 bulan berlalu, teror mulai datang. Kamar kosong itu saat malam tiba sering menebarkan bau sesajen atau bau yang menyengat hidung. Namun saat ditanyakan kepada Mbok Nem atau Mang Ujo, mereka menjawab tidak mencium apapun dari kamar tersebut. Agak aneh memang, dari ruang TV saja baunya tercium dengan jelas. Pada akhirnya Dea tidak ambil pusing. Dani yang semakin sibuk, semakin jarang terlihat di rumah. Sehingga Dea dan Dani jarang berkomunikasi. Apalagi setelah lahiran, Dani sepertinya kurang perhatian terhadap Dea dan anaknya. Pada suatu hari, bapak dan ibu mertua Dea datang berkunjung. Mereka terlihat sangat senang punya cucu pertama yang lucu dan menggemaskan. Dan malam itu, sekitar jam 12 malam, Dani baru pulang. Lalu Dani dan orang tuanya berbincang-bincang. Seingat Dea, saat itu adalah hari Kamis atau malam Jumat Kliwon. Dea mengetahui itu karena mayoritas kalender di rumahnya merupakan kalender penamaan Jawa. Malam itu orang tua Dani memutuskan untuk menginap karena hari sudah larut malam. Tapi kali ini ibu mertua tidur sekamar dengan Dea. Sedangkan bapak mertua dan Dani masuk ke kamar kosong dengan alasan ada urusan kerjaan penting yang harus diselesaikan malam ini juga. Saat itu Dea tidak melihat ada sesuatu yang janggal. Keesokan harinya mertua Dea pamitan pulang. Dani pun berangkat ke kantor dan Dea kembali beraktivitas mengurus anak dan rumah dibantu Mbok Nem. Namun rasa penasaran akan kamar kosong itu menyeruak dalam hatinya. Hingga Dea berusaha masuk, tapi ternyata pintu kamar terkunci. Saat malam tiba, sambil menimang-nimang anaknya, Dea melihat cahaya di bawah pintu kamar kosong yang menandakan bahwa lampu di kamar kosong itu menyala. Padahal biasanya lampu kamar itu dibiarkan mati. Rasa penasarannya pun semakin besar. Ada apa di kamar tersebut? Tanyanya dalam hati. Namun tidak ada jawaban yang pasti. Hingga tiba-tiba Dea melihat sekelebat seperti ada orang melintas dari sisi kanan ke sisi kiri bawah pintu. Dea kaget karena setaunya kamar itu kosong. Maka diketuklah pintu kamar itu dan anehnya ada ketukan balasan seperti ada yang menjawab. Dia pun kaget luar biasa. Larut malam saat Dani pulang dan selesai mandi, Dea segera menceritakan kejadian itu. Dani menjawab dengan mengatakan mungkin Dea berhalusinasi karena lelah seharian mengurus anak dan rumah. Dan dengan nada kurang simpatik, Dani memerintahkan Dea untuk cepat tidur. Tapi Dea bersikukuh dengan ceritanya dan meminta Dani untuk membuka pintu kamar kosong itu. Tanpa disangka, ketika mereka menghampiri kamar kosong itu, cahaya lampu di bawah pintu tidak terlihat. Dengan malas-malasan, Dani tetap membuka pintu kamar lalu menyalakan lampunya. Dan tentu saja di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Dea menjadi bingung karena dia yakin sekali dengan apa yang terjadi. Saat itu Dani kembali mengatakan bahwa Dea mungkin ketakutan, jadi berhayal melihat setan. Hingga pada malam berikutnya, kejadian yang sama kembali terulang. Lampu menyala dan saat diketuk ada balasan ketukan. Dea segera memanggil Mbok Nem dan Mang Ujo untuk memastikan apa yang dia dengar benar adanya. Namun saat disaksikan, pintu diketuk dan tidak ada balasan. Dia melakukan ini hingga beberapa kali. Lampu kamar pun terlihat mati. Hingga Mbok Nem dan Mang Ujo
akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Karena masih penasaran, dia mencoba sekali lagi mengetuk pintu kamar kosong itu. Dan kali ini kembali terdengar balasan ketukan. Karena kaget dan kesal, dia pun akhirnya bertanya dengan lantang, "Siapa yang ada di kamar? Siapa?" Berulang kali dipanggil, tidak ada jawaban. Hingga saat dia melangkah menjauh, tiba-tiba ada suara laki-laki membalas pertanyaan dia dengan mengatakan, "Dea." Dea pun menjadi sangat ketakutan. Dia segera masuk kamar tidurnya sendiri dan mengunci pintu. Waktu saat itu menunjukkan pukul 11 malam. Kira-kira jam 1 dini hari, dia mendengar pintu kamarnya diketuk. Saat itu dia berpikir Dani pulang. Lalu dia bergegas bangun dan membuka pintu. Tapi saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika bulu kuduk dia berdiri. Rasa takut menyelimuti, pintu kamar segera ditutup dan dikunci. Setengah jam kemudian, kembali terdengar ketukan pintu. Tapi kali ini terdengar suara Dani yang mengatakan bahwa dia sudah pulang. Pagi hari dia menceritakan kejadian semalam. Tapi lagi-lagi Dani mengatakan kalau itu hanya halusinasi dia belaka. Keesokan malam hari, saat Dea sudah setengah tertidur, sayup-sayup Dea kembali mendengar suara laki-laki yang memanggil namanya. Dia merasa suara itu berasal dari kamar kosong. Jantung Dea berdegup kencang, tapi suara itu menghilang dan hanya meninggalkan keheningan malam. Dalam ketakutan, Dea pun kembali tertidur. Namun saat tengah malam, dia terbangun. Karena mendengar suara pintu kamar terbuka, dalam keadaan setengah sadar, Dea melihat tidak ada siapapun, namun pintu bergerak sendiri. Seketika terdengar suara laki-laki yang kembali memanggil Dea mengatakan, "Masuk sini." Suara laki-laki itu terdengar mendesah seperti berbisik. Dan kemudian Dea tak sadarkan diri. Selama 2 hari dia terus diganggu. Karena tidak tahan, akhirnya dia memberanikan diri bercerita kepada Dani. Kali ini Dani bersikap beda. Dia mau mendengarkan cerita istrinya dan mengatakan bahwa malam ini dia akan ditemani oleh orang tuanya. Tentu saja dia sangat senang mendengar perkataan Dani. Mertuanya datang pada sore hari. Dia segera menceritakan kejadian-kejadian aneh yang menimpa dirinya. Ibu mertua Dea memberikan minuman air putih dalam botol yang katanya dari seorang kiai agar dia dan Dewa selalu mendapat perlindungan. Dengan senang hati, dia langsung meminum air doa itu. Awalnya tidak ada dampak apa-apa. Hanya setelah beberapa waktu, terasa mata sangat berat. Hingga dia memutuskan untuk tidur lebih awal. Hingga tiba-tiba dia terbangun dan kaget bukan kepalang. Dia berada di dalam kamar kosong yang pintunya selalu terkunci. Bingung campur kaget dan saat akan bangun, badan tidak bisa bergerak seakan lumpuh. Mulut hendak berteriak tapi tidak ada suara. Dalam kebingungan itu, dia berpikir bagaimana dengan Dewa anaknya. Dan yang lebih mengagetkan, dia menyadari bahwa saat itu dia memakai pakaian tidur tanpa menggunakan pakaian dalam. Suatu kebiasaan yang tidak pernah dia lakukan. Dia berusaha berteriak sekuat tenaga, tapi tiada suara yang keluar dari mulutnya. Dalam kondisi tidak berdaya, tiba-tiba badan Dea seperti ada yang menindih. Terasa seperti ada orang di atas tubuhnya. Tak lama kemudian, terasa ada rangsangan pada titik-titik yang hanya diketahui oleh suaminya. Dia berusaha memberontak,
namun sia-sia. Kejadian itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya Dea tak sadarkan diri. Saat bangun, rupanya hari sudah pagi dan badannya sudah bisa digerakkan kembali. Maka segera dia bergegas keluar dari kamar itu menuju kamar tidurnya untuk melihat keadaan Dewa yang ternyata masih tertidur lelap dalam boks kasur bayi. Badan Dea terasa pegal semua. Tak lama kemudian, Mbok Nem datang dan memberitahu Dea bahwa bapak dan ibu mertuanya sudah pulang. Saat itu juga Dea menanyakan kepada Mbok Nem semalam mertuanya tidur di mana. Dan Mbok Nem menjawab mereka tidur di kamar kosong seperti biasa. Dea jadi merasa seperti orang linglung. Sepanjang hari Dea hanya bisa termenung memikirkan kejadian semalam. Sejak kejadian itu, ada timbul rasa aneh dalam diri Dea. Seperti rasa menggelitik namun tidak tahu apa. Sekitar jam 7 malam, mertua Dea datang lagi. Katanya untuk menemani cucu tidur pada malam hari. Dea yang dalam kebingungan ingin bertanya, tapi mulut seperti terkunci. Malam itu, kejadian kemarin malam kembali terulang. Dea bukannya masuk ke kamarnya sendiri, tapi seperti ada yang mengarahkan untuk masuk ke kamar kosong. Hal itu terjadi berulang hampir setiap malam. Badan Dea yang tadinya gempal, perlahan mulai terlihat kurus. Dan sekarang setiap bangun tidur, di badannya terlihat ada sayatan seperti spidol menggaris merah memanjang di sekitar perut hingga dada dan punggung. Hal tersebut ingin Dea ceritakan kepada Dani ataupun mertuanya. Tapi setiap kali ada kesempatan, Dea selalu mengurungkan niatnya. Siang hari setiap Dea bangun, mertua sudah tidak ada di rumah. Dea yang biasa menyusui Dewa mulai enggan karena ASINya tidak mencukupi dan badannya terasa pegal luar biasa seperti orang sehabis aktivitas berat. Hari demi hari, badan Dea semakin kurus. Hingga akhirnya Dea memberanikan diri menceritakan semua kepada orang tuanya di Bandung melalui telepon. Orang tua Dea yang mendengar berita tersebut segera berangkat menuju Madiun untuk melihat keadaan anak dan cucu mereka. Saat mereka tiba, mereka terkejut dengan kondisi Dea yang terlihat kurus dan seperti tidak terurus. Lalu menanyakan kepada Dani apa yang terjadi. Tapi Dani mengatakan Dea hanya kelelahan mengurus anak dan rumah. Dan anehnya, Dea menyangkal semua ucapannya di telepon tempo hari dan bilang kalau itu semua hanya mimpi yang berulang terjadi tiap malam dan kondisinya baik-baik saja. Mendengar cerita langsung dari Dea, orang tuanya menjadi bingung mana cerita yang benar. Tapi sebagai orang tua, lalu mereka memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumah itu. Sekedar memastikan anak dan cucu mereka baik-baik saja. Dan selama beberapa hari mereka menginap, tidak ada kejadian yang aneh. Semua tampak normal. Yang terlihat memang Dea mengurus anak dan rumah ekstra keras. Dan beberapa hari kemudian, orang tua Dea memutuskan untuk kembali pulang ke Bandung. Hubungan Dea dan Dani semakin memburuk. Hampir setiap malam, Dea tanpa sadar tidur di kamar kosong untuk melayani sesuatu yang tak kasat mata. Sedangkan Dani berangkat kerja pagi-pagi buta dan pulang larut malam. Mereka sudah tidak saling peduli. Hingga akhirnya suatu hari Dani berkata kalau dia sudah tidak mencintai istrinya lagi. Mendengar hal ini, tanpa disangka Dea hanya bisa diam 1000 bahasa. Dan suatu ketika Dani pulang ke rumah dengan membawa seorang wanita dan dikenalkan kepada Dea bahwa wanita itu adalah kekasihnya. Dea yang mendengar hal tersebut menjadi kaget bercampur marah dan juga bingung. Kenapa suaminya berani membawa wanita lain yang diakui sebagai kekasihnya?
Dengan kondisi badan yang sudah tidak sehat, ditambah perasaan yang sudah tidak jelas dan sakit hati terhadap perlakuan suaminya, dia pun jatuh sakit dan harus dirawat. Dewa lalu diurus oleh orang tua Dani. Selama di rumah sakit, hanya Maya, adiknya Dani, yang datang berkunjung. Maya yang lama tidak ketemu, kaget saat melihat kondisi Dea yang sangat kurus dan terlihat lusuh. Tidak seperti Dea yang dulu dia kenal. Semua unek-unek dan kejadian aneh di rumahnya dia ceritakan kepada Maya. Maya yang mendengar hal tersebut kaget luar biasa. Apakah benar kakak iparnya harus melayani nafsu seks dari makhluk tak kasat mata? Lalu Maya berjanji akan membawa seorang ustadz yang dia kenal baik untuk mengobati Dea. Keesokan harinya, Maya kembali datang dengan seorang ustadz. Saat itu, Pak Ustadz yang melihat kondisi Dea sempat terdiam, lalu berkata kalau Dea adalah tumbal dari seseorang yang ingin mencari kekayaan. Dea dan Maya sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Mereka berdua hanya bisa menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Pak Ustadz bilang, ilmu pesugihan ini sungguh kuat karena orang yang melakukan pesugihan membuat perjanjian nyawa dengan nyawa, yang artinya harus ada tumbal untuk rentang waktu tertentu hingga korbannya mati. Maya lalu mencoba cari tahu siapa yang melakukan pesugihan ini. Dan dari cerita yang dia sampaikan, awalnya Maya mencurigai Dani adalah pelakunya. Saat Dea sudah keluar dari rumah sakit, Maya menyempatkan diri untuk menginap di rumah kakak iparnya tersebut. Dani yang tahu istrinya sudah pulang, malam itu tidak pulang ke rumah. Alasannya harus keluar kota mengurus usahanya. Pada malam pertama mereka tidur bertiga di kamar Dea. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun hari ketiga, pada sore hari, Dani pulang ke rumah bersama seorang wanita yang tempo hari datang dan dikenalkan kepada Dea. Maya kaget bercampur marah atas kelakuan kakaknya. Karena pada saat istrinya sakit, sang kakak malah membawa wanita lain dan berkata bahwa wanita tersebut adalah calon istrinya kalau Dea sudah mati. Dea yang sudah tahu kelakuan Dani hanya bisa terdiam dan pasrah. Rumah tangga yang baru dibina hampir 2 tahun berubah menjadi malapetaka. Malam keempat, tepatnya saat bertiga akan tidur, tiba-tiba Maya melihat Dea mengganti baju yang terlihat agak sedikit seksi. Dan saat ditanya apa maksudnya, Dea diam 1000 bahasa. Tatapan matanya kosong dan lalu kemudian berjalan menuju kamar terkutuk itu. Maya yang berusaha menyadarkan Dea gagal. Dea pun masuk ke dalam kamar kosong, lalu pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci. Maya berusaha menggedor pintu agar Dea tersadar. Dia berteriak memanggil Mbok Nem dan Mang Ujo untuk membantunya mendobrak pintu. Namun semua usahanya sia-sia. Akhirnya karena kelelahan, Maya kembali ke kamar tidur Dea sambil menangis dan memeluk Dewa keponakannya. Bingung dengan apa yang barusan dia lihat, dan kemudian dia ingat dengan ucapan Pak Ustadz yang mengatakan kalau Dea ditumbalkan demi kekayaan harta benda. Pagi hari saat Maya bangun, Dea tiba-tiba sudah berada dalam kamar dan tertidur pulas. Maya lalu memperhatikan tubuh Dea dan terlihat bekas sayatan-sayatan berwarna merah di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian, Maya menelepon ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Tapi jawaban yang dia terima membuatnya semakin sakit kepala. Ibunya berkata bahwa Dea sebetulnya mengidap penyakit gangguan ingatan. Maya sempat berdebat dengan ibunya tentang pernyataan tersebut. Karena menurut hasil diagnosa dokter, Dea tidak gila. Hanya memang penurunan berat badan kemungkinan akibat stres.
Siang hari, Maya lalu bertanya kepada Dea atas apa yang terjadi semalam. Sambil menangis, Dea menjawab, hal tersebut dia lakukan tanpa bisa ditolak karena makhluk tak kasat mata mengancam akan membunuh Dewa apabila Dea tidak menuruti keinginannya. Kondisi Dea semakin hari semakin parah. Tubuhnya sudah ibarat nenek-nenek yang sulit berjalan. Badannya yang tadinya segar dan gempal, sekarang kurus kering ibarat tengkorak. Maya yang melihat kondisi kakak iparnya demikian sedih dan sering menangis meratapi nasib kakak iparnya itu. Tak lama kemudian, dia kembali masuk rumah sakit karena didiagnosa mengalami kekurangan gizi dan gangguan perkembangan organ tubuh. Saat dia di rumah sakit, Maya tinggal di rumah Dea untuk mengurus Dewa yang mulai tumbuh besar selayaknya balita yang lucu dan sehat. Ketika malam tiba, Maya penasaran tentang kamar kosong yang dimasuki Dea setiap malam. Tapi saat hendak dibuka, pintu kamar dalam keadaan terkunci. Namun, terlihat lampu dalam kamar menyala. Dan saat Maya menanyakan kunci cadangan kepada Mbok Nem, dikatakan bahwa yang memegang kunci cadangan hanyalah Eyang, panggilan untuk orang tuanya, dan Bapak, panggilan untuk Dani, kakaknya. Maya kemudian coba menggedor kamar tersebut. Tapi kemudian terdengar suara gedoran balik dari dalam. Seakan-akan ada orang yang membalas panggilan. Tapi saat ditanya siapa di dalam, tidak ada jawaban. Maya semakin yakin dengan pengakuan Dea dan ucapan Pak Ustadz yang mengatakan dia ditumbalkan oleh seseorang. Pak Ustadz diundang datang ke rumah dan mencoba masuk ke dalam kamar kosong tersebut. Ajaibnya, pintu kamar bisa dibuka dan kemudian terlihat kamar berantakan dan pengap serta bau wewangian sesajen. Lalu Pak Ustadz mulai membaca doa-doa. Dan kemudian Pak Ustadz berkata, makhluk tak kasat mata itu tidak mau pergi sebelum mendapatkan tumbal dan mendapat perintah dari yang menyuruhnya. Maya hanya bisa terdiam sedih dan menangis sambil memeluk keponakannya. Pak Ustadz menyarankan agar Maya dan Dewa pergi dari rumah itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mbok Nem dan Mang Ujo akhirnya mengakui bahwa mereka sebenarnya tahu tentang pesugihan itu. Tapi mereka tidak berani bicara karena diancam akan dijadikan tumbal oleh Eyang. Tak kuasa akan keadaan tersebut, Maya menjadi bingung harus pergi kemana apabila keluar dari rumah itu. Akhirnya Maya memutuskan untuk pergi ke rumah temannya dengan membawa Dewa untuk sementara waktu. Diantar oleh Pak Ustadz, mereka pun pergi. Dani yang mengetahui Dewa dibawa pergi Maya menjadi marah dan memaksanya untuk mengembalikan Dewa. Tapi Maya tidak bergeming dan tetap ingin menyelamatkan Dewa. Dalam situasi yang membingungkan, Maya mendapat telepon dari rumah sakit yang menyebutkan kalau Dea kondisinya terus menurun. Bingung campur sedih, ditambah harus memikirkan Dewa keponakannya. Akhirnya Maya mengantarkan Dewa ke rumah orang tuanya. Maya hanya berpesan, tolong jangan ganggu Dewa. Kasihan, dia masih bayi dan belum tahu apa-apa. Setelah itu, Maya pergi. Beberapa hari kemudian, Dea meninggal dunia dan dikebumikan di kota asalnya yaitu Bandung. Sementara Dewa diasuh oleh orang tua Dani dan Maya pergi menjauh dari rumah yang dikatanya sebagai rumah musyrik. Beberapa waktu berlalu, Dani pun menikahi wanita lain sebagai pasangan hidupnya. Namun berita terakhir menyebutkan kalau istri baru Dani kondisinya sekarang mirip seperti Dea, kurus kering dan tidak terawat. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan.
Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.